Selamat sahabat, pada hari Sabat ini saya rindu agar kita dapat melihat sedikit tentang pekerjaan Injil. Semoga ini dapat menjadi dorongan, dan biarlah ini bukan menjadi saya di sini bukan untuk mengajar, tetapi untuk membagikan sedikit apa yang saya ketahui. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 katakan seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan kesudahan itu akan tiba? Jawabannya masih ada di ayat yang sama. Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menginjil itu, untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dunia, adalah dengan cara berkhotbah. Buat KKR, panggil orang-orang datang. Buat pelayanan kesehatan, panggil banyak orang datang. Atau buat pelayanan melalui media, supaya banyak orang dapat mendengar akan pekabaran firman Tuhan. Ada benarnya, memang itu tidak salah. Dan itu yang kita lakukan sekarang di Bandung. Tetapi itu tidak sebenarnya sepenuhnya benar. Mari kita coba baca kembali Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 katakan begini. Saya baca dari bawah. Kesudahannya akan tiba ketika Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Oke, pertanyaan kembali. Apa yang akan membuat kesudahan itu tiba? Apa yang akan membuat dunia ini selesai dan Yesus datang pada kali yang kedua? Kesudahannya tiba artinya Yesus datang kedua kali kan? Kira-kira apa yang akan membuat Yesus datang pada kali yang kedua? Berdasarkan Matius 24 ayat 14, Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Oke. Yang saya rindu agar kita lihat di sini adalah menjadi kesaksian. Banyak dari kita berpikir bahwa Injil itu memang perlu dikhotbahkan. Makanya kita buat KKR. Makanya kita panggil banyak orang datang. Kita bikin pelayanan kesehatan. Undang orang-orang datang, baru kita bawa mereka kepada KKR. Kita buat segala sesuatu untuk memanggil orang datang. Tetapi kita lupa bahwa Injil itu perlu menjadi kesaksian. Bagaimana Injil yang menjadi kesaksian? Artinya dapat disaksikan oleh kedua mata. Apa maksudnya Injil yang dapat disaksikan oleh kedua mata? Apa maksudnya Injil yang dapat disaksikan? Injil yang dapat disaksikan adalah Injil yang dihidupkan. Matius 24 ayat 14 bukan hanya berbicara tentang preaching, bukan hanya berbicara tentang berkhotbah, tetapi Injil yang dihidupkan. Injil perlu dilihat oleh tetangga kita. Injil perlu dilihat oleh anak-anak kita. Injil perlu dilihat oleh saudara kita. Injil perlu dilihat oleh orang tua kita. Injil perlu dilihat oleh masyarakat. Injil yang dihidupkan. Terkadang kita berpikir kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Kita sudah berkhotbah, kita sudah bikin KKR, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah kita yang pemarah masih tetap pemarah ketika kita telah menginjil? Apakah kita yang suka iri hati telah menjadi orang yang suka damai ketika kita telah menginjil? Ketika kita menginjil, seharusnya Injil itu bisa dilihat orang juga. Artinya kita tidak hanya sekedar berkoar-koar, tong kosong yang bunyinya nyaring. Mungkin kita bisa menghafal nubuatan 2300 pagi dan petang. Mungkin kita bisa menjelaskan nubuatan 70 minggu dengan sangat fasih. Kita menghafal semua tanggal-tanggal tahun-tahun yang ada di dalam Alkitab.
Kita bisa menghafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau Injil tidak dapat dilihat oleh orang lain, Injil tidak menjadi kesaksian, percuma kita menginjil. Injil perlu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang saya rindu agar kita lihat di sini adalah bukan hanya kita berkhotbah, bukan hanya kita pintar dalam menjelaskan nubuatan. Alkitab bukan untuk siapa yang lebih pintar. Alkitab bukan untuk siapa yang lebih mahir. Alkitab adalah untuk perubahan tabiat. Tujuan mempelajari firman Tuhan adalah supaya kita mengerti. Dan dengan tuntunan Roh Kudus kita dapat diubahkan. Bukan untuk supaya kita terlihat sangat hebat menjelaskan nubuatan 2300 pagi dan petang. Bukan supaya kita hebat dilihat dapat menjelaskan bait suci dari awal sampai akhir. Bukan itu. Tujuan itu adalah supaya terjadi perubahan tabiat, supaya Injil dapat disaksikan. Karena percuma kita berkhotbah sana sini, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja, tetapi waktu kita pulang ke rumah kita masih jadi orang yang sama. Pemarah masih tetap pemarah, iri hati masih ada, dengki masih ada, masih suka membicarakan orang lain di gereja. Apakah itu menginjil? Apakah kita bisa katakan itu adalah penginjilan? Kalau tabiat kita tidak diubahkan, orang yang pemarah masih suka marah-marah, tidak boleh tersentuh sedikit, langsung marah, tidak boleh tersalah sedikit. Orang pulang ke rumah yang ada cerita apa? Oh, tuh pengkhotbah tadi Kang, dia kok khotbah memang cuma suka mencari-cari orang bersalah. Apakah itu menginjil? Apakah kehidupan kita dapat dilihat oleh orang lain yang ada di rumah kita? Dapat dilihat oleh orang lain yang ada di samping rumah kita, tetangga kita. Dapat dilihat oleh orang lain yang datang berkunjung ke rumah kita. Apakah kebenaran Injil itu telah menjadi darah daging kita setiap hari? Sehingga orang akan melihat, kayak beda ya. Siapa mereka? Orang-orang dari mana mereka? Kenapa mereka terlihat berbeda dari orang lain? Kenapa mereka sepertinya sopan, santun, ramah, tamah, saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah itu telah terjadi di komunitas kita, di gereja kita? Apakah kita benar-benar telah diubahkan dengan penginjilan kita? Saudaraku, Nuh berkhotbah 120 tahun untuk memanggil orang-orang yang ada di luar supaya mereka bisa masuk ke dalam bahtera. Mungkin kita berkata Nuh adalah pengkhotbah yang gagal. 120 tahun hanya 8 orang yang diselamatkan, sisanya semua binatang. Tetapi penginjilan yang paling pertama adalah penginjilan di dalam rumah. Jika engkau berkhotbah di luar sana dengan hebat dan pulang ke rumah dengan tabiat yang sama, pemarah tetap pemarah, pembenci tetap pembenci, percuma. Semua yang engkau sampaikan di luar sana adalah percuma. Karena engkau sendiri tidak dapat memenangkan orang di dalam rumah. Sebab orang di dalam rumah perlu melihat perubahan tabiat. Karena kebanyakan orang tidak akan membutuhkan khotbah. Mereka hanya butuh melihat tabiat yang dihidupkan, kebenaran yang dihidupkan, dan mereka akan lihat ada Yesus di sana. Dan mereka akan pergi. Ingat, yang membawa orang-orang, yang membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja, bukan kita. Kalau kita ingat, ketika jemaat mula-mula terbentuk, perhatikan baik-baik, ayat Alkitab berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Siapa yang menambahkan jumlah mereka? Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, bergumul, saling membagi satu dengan yang lain, tidak ada yang mementingkan diri. Mereka menghidupkan kebenaran Injil. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka.
panggilan kita hari ini bukanlah untuk pergi berkhotbah, bukan untuk memanggil, bikin KKR dan lain sebagainya. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Apakah ketika kita mempelajari firman Tuhan, apakah ketika kita menginjil, terjadi perubahan di dalam hati kita? Firman itu perlu disampaikan ke seluruh dunia, tapi itu juga perlu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.